Dari semua pertarungan yang digelar di Arab Saudi, banyak yang meyakini bahwa laga antara Artur Beterbiev versus Dmitry Bivol adalah pertarungan yang seharusnya paling banyak disyukuri oleh penggemar di seluruh dunia. Pasalnya dari kedua petarung ini selain sama-sama berasal dari negara yang sama Rusia, keduanya juga berada dalam peringkat pound for pound tinju dunia yang cukup bersaing, dengan Dmitry Bivol yang berada di peringkat ke-6. Sementara Beterbiev berada di peringkat ke-7 pound for pound tinju dunia. Keduanya pun akhirnya dipertemukan untuk perebutan gelar kelas berat ringan yang akan digelar pada tanggal 12 Oktober mendatang waktu setempat. Tiga sabuk WBC, WBA, dan WBO milik Beterbiev siap menjadi taruhannya dengan Bivol sebagai pemegang gelar IBF. Siapakah di antara kedua petinju berkelas ini yang berhak memegang semua gelar di ring tinju dunia? Kedua petinju ini sama-sama sebagai petinju yang belum terkalahkan, dan meskipun Beterbiev masih memiliki jumlah pertandingan yang lebih sedikit dibanding Bivol, akan tetapi petinju 39 tahun tersebut mencatatkan 20 kemenangan KO dari 20 pertarungannya. Ini mengartikan semua pertarungan ring tinju Beterbiev kesemuanya berakhir dengan finish. Sementara bagi Bivol yang berusia lebih muda 6 tahun, hanya mencatatkan 12 kemenangan KO dari 23 pertarungannya. Dan mungkin dari beberapa alasan inilah, selama bertahun-tahun lamanya para pengamat tinju dunia terus-terusan memohon kepada para biro jodoh pertarungan agar mempertemukan kedua monster ini. Meski dalam pengerjaannya harus melewati beberapa rintangan, namun bentuk rintangan itu tidak terlalu cukup untuk menutup daya tarik dari pertarungan sebesar ini. Dan bagi Arab Saudi, melalui orang terkenalnya Turki LLC, sukses menjalankan misi mereka untuk memesan kedua petinju ini saling berdansa di ring tinju. Karena bagaimanapun juga menurut Saudi, bahwa tidak ada pertarungan yang lebih besar atau bahkan lebih baik dari Beterbiev versus Bivol. Sebagai promotor terkemuka dunia, Eddie Hearn yang mewakili Bivol secara alami rentan terhadap hiperbola. Namun dengan tidak melebih-lebihkan pujiannya dari potensi pertarungan ini, promotor itu pun mengatakan, jika pertarungan tinju ini dipastikannya akan menjadi pertarungan yang tercatat dalam sejarah, karena ini merupakan pertarungan terbaik yang terjadi di dalam dunia tinju saat ini. Lantas apa yang membuat pertarungan ini begitu terlihat istimewa? Tentu saja secara umum dipastikan, ada taruhan yang bernilai tinggi dari pertarungan yang tak terbantahkan ini, di mana pemenangnya akan membawa pulang keempat sabuk juara. Lalu ada pertarungan di antara dua juara yang belum terkalahkan, yang terbukti selama bertahun-tahun lamanya berada di atas rival divisi mereka. Selain juga ada alasan yang berupa lapisan intrik lainnya, jika Beterbiev dan Bivol sama-sama berasal dari Rusia. Namun alasan terbesar mengapa ada begitu banyak kesenangan para penggemar menantikan pertarungan yang penuh gengsi ini, tak lain karena keduanya dieksekusi pada level tertinggi, yang membuat keduanya merupakan juara yang terbilang tangguh. Meski dalam catatan tinju terkadang berpotensi sebagai tipuan, namun dalam kasus Beterbiev dengan eksekusi 20 pertarungan dan kesemuanya diselesaikan melalui KO dan TKO, ini bukan merupakan catatan yang dibuat-buat. Petinju Rusia yang bermarkas di Kanada ini merupakan satu-satunya petinju juara dunia dengan rasio kemenangan KO 100%. Dan dari mereka yang pernah dikalahkannya juga bukan merupakan petinju kaleng-kaleng yang mudah oleng, seperti Alexander Gvozdyk, Marcus Browne, Joe Smith Jr., Anthony Yan, dan Callum Smith. Semuanya telah menantang Beterbiev dan terhenti di jarak tertentu. Dia merupakan salah satu petinju terbaik dalam hal menyerang dari atas ring, yang memiliki kekuatan cukup dahsyat dari kedua tangannya. Kekuatan yang dihasilkannya tidak hanya melalui kekuatan semata,
melainkan juga melalui teknik dan waktu. Performanya ini terlihat jauh dari petinju yang hanya mengandalkan satu dimensi. Petinju 39 tahun ini juga memiliki keterampilan yang luar biasa, yang diasah sejak dari karir amatirnya yang juga terbilang cukup cemerlang, hingga membuatnya meraih juara Eropa dan dunia pada masanya. Di usianya saat ini, Beterbiev boleh dikatakan sebagai petinju yang jauh melewati masa keemasan banyak petarung. Dan di sisi lain, petinju ini baru saja menjalani operasi lutut besar setelah mengalami cedera saat latihan yang memaksa tanggal pertarungannya dengan Bivol yang semula dijadwalkan pada tanggal 1 Juni lalu, hingga akhirnya menjadi pada tanggal 12 Oktober. Untuk seorang petarung yang identik dengan kekuatan dan atletisme yang luar biasa, apakah Beterbiev masih dapat menghasilkan tingkat kekuatan yang sama yang telah membawanya meraih 3 gelar dunia, terutama melawan petarung terbaik yang pernah dihadapinya seperti Bivol? Ya, karena aku selalu mempersiapkan diri 100%, setengahnya bukan untukku, aku tidak pernah membuat prediksi. Apa yang terjadi, terjadilah. Aku lebih fokus pada berbagai detail untuk mempersiapkan diri dan melakukan hal-hal baik. Itulah makna terpenting dalam tinju ketika kalian memiliki 4 sabuk juara, dan itu saja, aku ingin memenangkan yang keempat, kata Beterbiev saat ditanya pertanyaan dalam konferensi pers pada hari Rabu kemarin. Ya, jiwa on fire Beterbiev ini patut diyakini, namun dia akan melawan seorang petinju dengan keterampilan yang kontras meski keduanya sama-sama efektif. Bivol merupakan salah satu petinju yang paling cerdas, terampil dan berbakat secara teknis di dunia. Seperti halnya Beterbiev, petinju 33 tahun ini telah bertarung dan mengalahkan petinju-petinju lain yang terbaik. Bivol juga memiliki catatan untuk menaklukkan mereka, seperti Jean Pascal, Smith Junior, Gilberto Juto Ramirez, dan Lyndon Arthur. Semuanya telah menjadi petarung yang tidak berdaya melawan petarung Rusia yang bermarkas di California tersebut. Namun, penampilannya saat melawan Saul Canelo Alvarez pada bulan Mei 2022 yang menarik perhatian dunia. Meskipun Bivol berhasil mengklaim dirinya sebagai juara, akan tetapi sebelum pertarungan itu dimulai, Bivol merupakan underdog untuk menghadapi superstar asal Meksiko. Meski demikian, Bivol sukses menjalankan game plan yang sempurna untuk mengalahkan Canelo dalam pertarungan yang berakhir menuju keputusan mutlak. Kemenangan yang digelar di Las Vegas ini dengan hasil skor 115-113 oleh ketiga dewan juri membuat Alvarez merasa tersanjung, di mana Bivol tidak mampu menaklukkannya dengan penyelesaian. Berusia 6 tahun lebih muda dari Beterbiev, di akhir Juni lalu Bivol menghadapi petinju muda yang belum terkalahkan, Malik Zinat. Dan dari kemenangan di pertarungannya ini, Bivol sendiri tidak mendapatkan kesan yang cukup mengangkat lebih namanya. Lantas, dapatkah Bivol menghindari pukulan-pukulan keras Beterbiev selama 12 ronde dan mengamankan kemenangan yang kalau mampu dengan klaim kemenangan KO? Konsensus umumnya adalah jika pertarungan mereka nantinya berlanjut ke keputusan dewan juri, besar kemungkinan Bivol akan meraih kemenangan itu. Karena menurut pemikiran yang berkembang, Beterbiev hanya akan lebih memungkinkan untuk mengangkat tangannya dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah tujuanku ketika aku masuk ke dunia tinju profesional, menjadi yang terbaik di divisi kelas berat ringan, dan ini adalah pertarungan terakhir untuk membuktikan diri. Apa artinya bagiku? Aku telah menekuni tinju sejak berusia 6 tahun. Aku telah berkorban begitu banyak dalam hidupku. Ini adalah langkah terakhir. Apakah aku melakukan semuanya dengan benar atau tidak? Aku ingin memastikan bahwa aku melakukan semuanya dengan benar, kata Bivol di acara konferensi pers yang sama beberapa hari lalu. Ya, pertarungan ini benar-benar akan menjelma sebagai pertarungan yang menegangkan dengan melibatkan dua petinju yang berada di puncaknya masing-masing dalam olahraga ini, dengan menjanjikan pertarungan yang sangat seru, baik itu penggemar tinju yang murni atau yang biasa-biasa saja. Dipastikan bahwa mereka tidak akan sanggup melewatkan laga kedua sang juara undefeated tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.